Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang berbahagia, segala puja syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita banyak sekali, sehingga kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, lalu dengan peralatan yang secanggih apapun. Allah berfirman, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Dan siapa saja yang akan mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, karena banyaknya nikmat itu. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan makhluknya serba berpasang-pasang. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang ampunannya lebih luas dari langit dan bumi. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih sayangnya kepada kita semua melebihi dan tidak terhingga jika dibandingkan dengan kasih sayang seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita tanpa berhitung. Ibu-ibu yang berbahagia, pengajian pagi Ahad ini sedikit yang ingin saya sampaikan tentang nikmat Allah yang kita rasakan, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nanti akan sedikit menyinggung juga tentang Ramadan. Minta tolong Maya. Maksud saya sampaikan tentang ini agar kita nanti dalam melaksanakan ibadah Ramadan bisa lebih baik lagi, bisa lebih semangat, bisa lebih sungguh-sungguh. Kalau kita mau merenung tentang satu nikmat Allah yang satu ini, yaitu oksigen dan nitrogen dalam udara yang kita hirup sehari-hari, maka kita akan merenung dan menangis sebenarnya. Ternyata nikmat Allah hanya dari udara yang kita hirup setiap hari saja tidak terhingga sekali. Allah memberikan kenikmatan kepada kita berupa udara yang kita hirup, di mana selama 24 jam kita hidup dalam satu hari itu kita menghirup oksigen 2.880 liter oksigen, dan ini gratis. Kemudian kita menghirup nitrogen 11.376 liter, kurang lebih seperti itu. Adapun harga oksigen kira-kira 10 tahun yang lalu itu 25.000 per liter. Harga nitrogen 10.000 per liter. Jadi yang Allah berikan kepada kita berupa udara yang kita hirup sehari, kalau dikalikan dengan harganya, oksigen kita hirup 72 juta rupiah, nitrogen 113.760.000 rupiah. Jadi totalnya udara yang kita hirup berupa oksigen dan nitrogen yang kita hirup sehari 185 juta rupiah. Hanya sekedar udara yang kita hirup. Bayangkan kalau itu kita beli, katakanlah orang sakit di oksigen sebentar saja di rumah sakit dengan takaran oksigen yang sangat sedikit karena sifatnya kan hanya membantu. Orangnya masih bisa bernapas, dibantu dengan oksigen yang ukurannya kecil sekali. Hanya sekian jam saja berapa ratus ribu biayanya.
Ini Allah berikan satu hari oksigen dan nitrogen cuma-cuma 185 juta yang kita hirup satu. Bayangkan kalau kita sedang tidur, tarikan nafas kita teratur sekali, dalam sekali, menghirup, mengeluarkan yang kotor, menghirup, mengeluarkan. Itu sehari semalam 185 juta. Saya coba hitung, kalau 1 bulan 5.500.000 juta. Kalau 1 tahun 66 juta. Jadi 1 tahun 66 miliar. Udara saja yang kita beli, yang kita dikasih oleh Allah 1 tahun 66 miliar kalau kita beli. Jadi kalau kita beli tidak ada konglomerat di dunia. Kalau semua orang harus membeli udara, bunuh-bunuhan itu. Karena mahal sekali. 66 miliar dalam 1 tahun. Kalau rata-rata orang Indonesia itu sekitar 60 tahun, berarti berapa triliun? Selama hidup 60 tahun hanya dari nitrogen dan oksigen yang diberikan oleh Allah, sekian triliun. Ibu-ibu yang berbahagia, dari nikmat yang banyak itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saba ayat 13 berkata kepada kita, wa qalilun min ibadi ashkur, betapa sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Dari udara saja yang kita hirup sekian triliun selama kita hidup, tapi Allah katakan sedikit sekali dari hambamu yang mau bersyukur kepada. Makanya Allah ingatkan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur kepadaku akan ditambah nikmatku itu. Dan kalau engkau kufur, engkau ingkar, sesungguhnya adabku amat berat. Karena apa? Sudah diberikan banyak sekali, tidak mau bersyukur. Sehingga Allah pantas mengadab manusia yang tidak mau bersyukur itu dengan adab yang pedih. Bayangkan kalau kita dikasih oleh satu orang, kalau udara itu bayar 185 juta setiap bulan. 185 juta setiap hari kita dikasih satu orang untuk kita beli udara biar kita tetap hidup. Mungkin kita akan menghamba kepada orang itu. Kita akan menghamba. Apapun yang dikatakan orang itu akan kita dengar. Meskipun kita tidak akan pernah mendapatkan itu, dan tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan kepada kita sejumlah itu setiap hari. 185 juta. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Rahman dan Rahim, yang kasih sayang kepada kita tanpa batas. Yang ampunannya lebih luas dari langit dan bumi. Cuma terkadang kita lupa, sering melalaikan apa yang dianjurkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, kita masih suka saja menjalankannya dan sebagainya. Tapi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ada 78 ayat. Surat Ar-Rahman 31 ayat Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, "Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? 31 ayat dari 78 ayat di surat Ar-Rahman itu Allah bertanya kepada kita, maka nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Karena banyaknya nikmat itu. Dari udara saja sudah seperti itu. Triliunan kita selama kita hidup. Apalagi dari nikmat kita. Dulu sekitar tahun 70 sekian, awal-awal 70-an, ada seorang profesor Amerika yang menilai organ tubuh kita, meskipun tidak bisa ternilai ya, tidak bisa ternilai, tapi mereka karena orang-orang kafir masih mengotak-atik seperti itu. Itu tahun 70-an organ tubuh kita 13,5 miliar nilainya. Jadi mata dilihat dari fungsinya nilainya sekian, jantung nilainya sekian, ini hati nilainya sekian dari fungsi-fungsinya, dari tugas-tugasnya yang ini. Ketemu angka 13,5 miliar tahun 70-an itu. Waktu itu emas per gram masih sekitar Rp3.000 sampai Rp4.000. Nah sekarang emasnya hampir 1 juta per gram. Jadi kalau dinilai dengan sekarang berapa ratus triliun nilai tubuh kita. Sesungguhnya tubuh kita itu kaya sesungguhnya kalau kita mau bersyukur. Tapi kebanyakan manusia sedikit sekali yang bersyukur. Di Bangladesh, di beberapa negara-negara miskin itu
menjual organnya itu terkadang untuk judi. Jadi bandar-bandar judi itu sudah menyiapkan orang-orang yang akan membedah organ tubuhnya. Karena kalau sudah kalah judi, masih nafsu main judi terus, itu ginjalnya dijual satu, dihargai berapa? Misalnya 500 juta atau 1 miliar, dibeli dapat dia untuk main judi. Terus. Nah ini yang mengkufuri nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah. Allah sudah memberikan itu tidak dinikmati dengan baik, tapi diperjualbelikan dengan harga yang sangat murah. Ibu-ibu yang berbahagia, kalau Allah kasih sayangnya sudah sedemikian besarnya kepada kita, kita tidak bisa menilainya dengan ukuran uang. Kemudian Allah memanggil kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang memanggil kepada kita, zat yang memberikan kenikmatan kepada kita yang sangat banyak sekali itu tadi. Seandainya ada satu orang yang memberikan kita uang 185 juta setiap hari, kemudian orang itu memanggil kita, mungkin kita akan lari terbirit-birit menemui panggilan orang itu. Lah ini zat yang maha kaya, zat yang maha rahman rahim, yang lebih dari 185 juta itu saya menghitung udara saja, belum nikmatnya Allah yang lain, nikmat mata, nikmat ini dan sebagainya. Lah itu yang memanggil kita, memanggil kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita semua ini kutiba alaikumusiyam. Hendaknya kita menjalani telah kepadamu puasa dan lakukanlah puasa itu. Kalau kita tidak menyambutnya dengan baik, maka kita termasuk orang-orang yang zalim dan ingkar kepada nikmat Allah. Ibu-ibu yang berbahagia, Ramadan ini sesuatu yang unik. Jadi dan sesuatu yang dinanti-nantikan. Kita terkadang di grup WA itu ada yang mengingatkan kepada kita, sampai 100 hari lagi Ramadan. Masih 100 hari itu sudah kita sudah mendapatkan ingatan. Insya Allah 100 hari lagi Ramadan. Setiap perjalanannya 90 hari diingatkan lagi. Ada yang kasih tahu lagi, tinggal 30 hari lagi kita Ramadan. Terus seakan-akan Ramadan ini satu waktu yang sangat dinanti-nantikan. Tetapi memang sebagian besar dari kita terkadang kalau sudah mendapatkan sesuatu itu, kemudian dengan mudahnya tidak menyambutnya dengan semaksimal mungkin. Kemudian dengan serta-merta seakan-akan sudah dengan cepatnya itu menganggap itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Sehingga kebanyakan orang itu menganggap Ramadan sebagai ibadah rutin tahunan. Ini berbahaya sekali. Jadi terkadang sensitivitas kita terhadap ibadah kita, rasa kita menjaga ibadah kita itu rendah. Terkadang orang sudah jauh-jauh melakukan ibadah umrah ke tanah suci, sudah sampai di sana hari pertama itu, masya Allah, hampir 24 jam sampai tidur di masjid Ramadan untuk beribadah. Nanti hari kedua mulai, hari ketiga, keempat, kelima sudah mulai separuh di masjid, separuhnya di mall belanja-belanja. Nanti kesana, semakin tidak ini, semakin berkurang. Padahal dia sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar, sudah mengeluarkan tenaga, sudah mengeluarkan segala yang dia miliki untuk bisa berumrah, tetapi tidak bisa memaksimalkan umrah yang selalu dinanti-nantikan oleh dia. Begitu sudah dilaksanakan di sana, hanya sehari 2 hari dia semangat itu. Hari-hari berikutnya tetap sudah seperti biasa saja. Inilah cepat hilangnya rasa sensitif kita dalam beribadah. Tidak kita memegangnya dengan keteguhan hati bahwa ini harus aku lakukan sebaik-baiknya sampai selesai. Tidak. Tapi begitu kita lalui sehari 2 hari sudah dianggap seperti biasa, kemudian kurang semangat lagi. Itu berbahaya. Sensitivitas ini penting, apalagi kalau dalam sebuah rumah tangga.
Ya. Kalau sensitivitas itu tidak dijaga, maka akan bosan. Suami akan bosan kepada istrinya, istri akan bosan kepada suaminya. Tapi kalau sensitivitas ini kita jaga, bentuknya dalam bentuk syukur kepada Allah, itu akan langgeng. Demikian juga dalam ibadah. Tidak boleh sensitivitas itu cepat pudar yang ada pada diri kita. Kalau cepat pudar, maka puasa yang kita nantikan sekali. Waduh, setiap hari kita membicarakan puasa. Ini seminggu lagi ini kan, puasa kayaknya. Dalam sehari itu saya dialog sama sekian orang tentang puasa. Ini nanti 3 hari lagi ya, puasa ini terus gitu. Tapi begitu sudah datang Ramadannya, awalnya semangat, nanti cepat sekali mulai kendor semangat itu. Tidak menjaga agar ibadah puasa kita itu selama 1 bulan full dengan kekuatan kita. Kita full speed, secepat mungkin kecepatan itu kita pacu untuk menyambut Ramadan dan sampai selesai. Ukurannya gampang, bahwa sensitif kita di bulan Ramadan itu terkadang cepat selesai. Mesin begitu pertengahan ke atas lebih lemah. Yang biasanya di awal penuh, tapi nanti menyusut. Di akhir Ramadan semakin sedikit sekali. Ini menunjukkan bahwa sensitivitas umat Muslim, terutama di Indonesia ini, dalam melakukan satu ibadah, terutama Ramadan ini, lebih cepat hilangnya. Rasa bahwa kita dipanggil oleh Allah SWT, satu zat yang memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan yang sangat besar. Tadi sudah saya sampaikan di awal itu, berupa oksigen dan nitrogen yang kita hirup. Tetapi di awal saja, begitu kesana sudah mulai kita. Padahal itu sensitivitas itu harus kita jaga selama 30 hari, sehingga ibadah siang Ramadan kita maksimal sekali. Ibu-ibu yang berbahagia, ibadah Ramadan ini menurut satu ulama disikapi oleh seorang muslim yang mendapatkan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada 3 jenis manusia yang merasa dirinya mukmin yang dipanggil oleh Allah itu dalam mensikapi Ramadan ada 3. Yang pertama, orang itu dipanggil oleh Allah dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 183 itu tidak ada rasa apa-apa. Dianggapnya bulan puasa sama bukan bulan puasa itu sama saja. Ada bulan puasa yang tidak puasa di bulan hari di luar bulan puasa apalagi. Di bulan Ramadan dia tidak puasa dia. Tapi mengaku sebagai mukmin, mengaku sebagai muslim. Ya. Tapi adanya puasa dan tidak adanya puasa sama saja. Dia tidak pernah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan ini banyak sekali di negeri kita yang katanya mayoritas muslim, tapi banyak sekali yang tidak melakukan puasa. Terkecuali kalau ada ubur karena kerjaan yang berat dan sebagainya itu lain persoalan. Tetapi orang yang punya kemampuan fisik, punya kemampuan materi dan punya kemampuan segalanya, mestinya wajib dengan panggilan ayat Allah tadi, tapi mengabaikan puasa itu. Lah kategori orang ini naudzubillah dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Itu adanya puasa dan tidak ada puasa sama, tidak pernah puasa. Yang kedua, dia menyambut panggilan Ramadan itu, ya. Menyambut panggilan Ramadan itu, melaksanakan puasa, tarawih, teman-temannya tangga kanan kiri pada bawa ruku ke masjid, nyangking tarawih ya ikut tarawih. Jadi tung-tung brom istilahnya orang Malang ya. Jadi melihatnya orang bukan kita semangat untuk diri kita pengen baik, tidak. Lihatnya orang lain. Ini kayaknya kalau tarawih ramai nih di masjid. Kayaknya bisa ngobrol nanti ketemu teman neraka. Jadi ya melakukan ibadah itu tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan sungguh-sungguh, hanya dengan melihat tetangga kanan kiri melakukan itu ya ikut saja. Semangat ghirah bahwa ini merupakan kewajiban yang diberikan kepada dia tidak ada. Hanya sekedar ya ikut kanan kiri seperti itu. Ini lebih baik dibandingkan pertama tadi. Tapi ada yang paling baik yang ketiga, yaitu orang yang melaksanakan ibadah puasa itu dengan ibadah wahtisaban, dengan penuh keimanan yang tinggi dan ihtisaban menghisab itu.
menghisap amalnya selama bulan Ramadan itu apa saja yang sudah dikerjakan. Apakah di bulan Ramadan ini saya sudah bersedekah dengan cukup padahal saya punya kemampuan? Apakah di bulan Ramadan ini saya ibadah baca Al-Quran saya sudah cukup? Ataukah saya di bulan Ramadan ini pikir-pikir saya ibadah saya sudah cukup? Lain, selalu berhitung dia dan selalu merasa kurang dan dia akan berbuat sebaik mungkin dalam menjalankan ibadah puasa. Nah ini manusia yang ketiga ini jumlahnya sangat sedikit, sangat sedikit. Maka hati-hati, kita harus berlomba-lomba agar masuk yang sedikit ini, agar termasuk yang sedikit ini. Sebab ini yang akan dipandang oleh Allah SWT nanti. Orang-orang yang ketiga ini yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan kepada Allah, dengan penuh hisab, menghitung diri sendirinya bahwa ibadahnya ini masih kurang sehingga meningkatkan lagi. Ini jumlahnya sangat sedikit. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari mengatakan, jadi hati-hati meskipun orang kita puasa menahan makan minum, hati-hati. Dan Rasulullah dalam hadits Bukhari mengatakan, kami sangat banyak orang yang menjalankan ibadah puasa tapi hanya mendapatkan illa ju'wa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini sudah dikatakan oleh Rasulullah. Jadi banyak sekali di antara kita yang menjalankan ibadah puasa Ramadan tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Pahala dari Allah tidak bisa diraih. Karena itu tadi menjalankan puasanya tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan memang betul-betul ini panggilan Allah harus saya kerjakan dengan maksimal dan sebaik mungkin. Jauh dari itu. Sehingga Rasulullah mengatakan hanya mendapatkan lapar dan haus. Lah kalau sudah orang itu berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus, maka orang-orang yang model begitu akan mendapatkan peringatan dari Rasulullah dalam sebuah haditsnya. Kata Rasulullah, celaka. Sampai 3 kali Rasulullah bilang. Rasulullah SAW seorang manusia yang sangat lembut, yang sangat baik sampai mengatakan celaka kalian sampai 3 kali. Siapakah orang yang celaka itu? Yaitu orang yang menjumpai bulan Ramadan, menjalankan 30 hari puasa, tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Rugi sekali. Sudah bertemu dengan Ramadan, puasa, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal ampunan Allah itu luasnya langit dan bumi, lebih dari luas langit dan bumi. Tapi manusia-manusia Muslim ini banyak yang tidak bisa meraih ampunan Allah, sehingga termasuk orang-orang yang celaka. Jadi ibu-ibu dan saudara, maka alangkah baik kita mempersiapkan diri sebaik mungkin mempersiapkan diri untuk kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Ya. Ada tiga hal yang setidaknya harus kita rutinkan. Ya. Yang pertama, kita melaksanakan ibadah siang itu agar maksimal dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di dalamnya. Yang pertama, selain kita berpuasa Ramadan, sunnahnya dalam berbuka mendahulu, begitu adzan secepat mungkin kita buka puasa. Kalau ini insya Allah mungkin tidak usah ada hadis sunnah Rasul saja, orang akan melakukan semua. Begitu adzan langsung buka. Bahkan belum adzan saja sudah duduk di depan makanannya. Ini insya Allah hampir semua orang bisa melakukan ini. Jadi mendahulukan. Yang kedua yang modern, atau yang kita kenal dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu jangan kita tinggalkan, karena pahalanya sangat besar. Ini udah mulai hanya beberapa orang nanti yang bisa melakukan, apalagi sampai 1 bulan. Kemudian ibadah sahur itu penuh dengan rahmat Allah, ya, penuh dengan barakah Allah. Maka jangan kita tinggalkan. Rangkaian selama kita ibadah Ramadan itu kalau kita maksimalkan, buka kita sesuai dengan Rasulullah, mempercepat itu. Kemudian tapi Rasulullah sunnahnya itu hanya dengan air putih dan kurma. Kalau kita mungkin kalau nggak mendapat kurma ya yang manis-manis dengan air putih. Tapi terkadang kita tidak kuat, langsung semua yang ada.
Nah, itu awali buka, kemudian tarawih, ya, malam hari dia mulai, kemudian sahur. Kemudian yang jangan kita lupakan juga adalah membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah itu di bulan Ramadan. Maka jangan lewatkan kita semaksimal mungkin membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan sampai kita lewatkan bacaan Al-Quran. Kalau kita tidak sempat membaca, mungkin ada yang belum bisa membaca dan sebagainya, di rumahnya di setel Al-Quran. Kita sambil masak, kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Medianya kan sekarang sudah banyak. Bisa lewat CD, bisa lewat, bahkan lewat HP kita bisa. Kita dengarkan bacaan-bacaan Al-Quran itu. Maka jangan dilalaikan bacaan Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan pahala Ramadan itu semaksimal mungkin, dan di akhirnya kita bisa mendapatkan ampunan Allah. Kemudian bersedekah. Nah, ini sedekah di bulan Ramadan itu nilainya luar biasa. Nilainya luar biasa, apalagi memberi buka orang yang berpuasa, hadis yang sangat populer. Seperti kita mendapatkan pahala orang yang kita kasih buka puasa itu dengan tidak mengurangi pahalanya. Jadi orang yang kita kasih puasa dia dapat pahala, tapi kita mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa itu yang kita beri. Jadi double pahala puasanya. Pahala puasa kita dapat, kita memberi buka orang itu kita mendapatkan seperti pahalanya orang yang berpuasa itu. Bayangkan, dahsyat sekali. Kemudian sedekah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali. Lipat 10 sampai 700 kali lipat. Jadi hendaknya itu tadi, paling tidak kita rangkaian Ramadan seperti buka, qiyamul tarawih tadi, kemudian sahur, kemudian kita baca Al-Quran, sedekah ini jangan kita lewatkan. Dan kita lewatkan. Semaksimalkan, kita maksimalkan justru. Kita maksimalkan. Kemudian ibu-ibu yang berbahagia, sedekah ini pahalanya kan 700 sampai 700 kali lipat. Cuma terkadang kita bertanya, kok saya sudah bersedekah ini, sudah bersedekah itu, pahalanya kok saya belum merasakan. Kalau kita sudah niat kita sudah benar, mungkin Allah menunda pahala kita, ya, akan diberikan kelak kepada anak cucu kita. Kalau manfaat itu tidak kita rasakan langsung, anak cucu kita yang akan merasakan. Satu contoh, ada satu kisah di zaman setelah tabi'in ya, kira-kira mungkin antara 800 Hijriah gitu lah, kurang lebih 800 Masehi. Itu ada seorang yang bernama Ahmad bin Miskin. Ini sebetulnya nama orang tuanya ada, bukan Ahmad bin Miskin, bukan Ahmad anaknya miskin, bukan. Nama orang tuanya itu sebetulnya ada, tapi sama masyarakat di situ lebih dikenal sebagai Ahmad bin Miskin karena keadaannya sudah miskin yang luar biasa, tidak punya apa-apa yang kira-kira bisa dimakan. Karena miskinnya sehingga masyarakat menjulukinya Ahmad bin Miskin. Sampai ketika satu saat sudah tidak ada apa-apa yang bisa untuk dimakan, sudah mentok sudah setiap hari seperti itu. Dia pergi ke satu ustaz menceritakan keadaannya seperti ini. Akhirnya sama si satu ustaz itu diberikan pancing sama apa yang buat ini ya, umpannya dikasihkan pada Ahmad bin Miskin. Coba, ini ada kail pancingan, ini sudah ada umpannya, coba kamu mancing di beberapa sungai di sekitar tempat kita, mudah-mudahan engkau akan mendapatkan hasil yang cukup untuk kamu makan hari ini. Dilakukan sama Ahmad bin Miskin. Dia mancing di sungai, subhanallah mendapatkan hasil yang lumayan sampai beberapa puluh ikan. Kemudian dibawa pulang ikannya kepada
istrinya. Dia bilang kepada istrinya, tolong kamu bisa masak apa ini ikan, nanti yang separuh akan saya berikan kepada Ustadz Syekh itu yang sudah memberikan kepada saya kayu ini dan umpannya untuk saya mancing. Dimasak sama istrinya ikan itu. Kemudian setelah selesai dibawa sama si Ahmad bin Miskin ini separuh dari hasil tangkapannya, hasil pancingannya itu ke tempat Syekh yang memberikan kayu itu. Begitu sudah sampai di rumah Syekh itu, ya Syekh, saya datang ke sini ingin membagi hasil pancingan ikan yang saya dapatkan. Kata saya itu, alhamdulillah, saya sudah cukup, makanan di rumah saya sudah cukup ada, sudah kamu bawa pulang lagi untuk anak dan istri kamu. Akhirnya pulang lagi ini. Si Ahmad bin Miskin ini hendak ke rumahnya. Begitu di tengah jalan, dia berjumpa dengan seorang perempuan yang menggendong satu anaknya dan menggandeng satu anaknya. Yang mana dengan pandangan si anak dan si perempuan itu melihat bungkusan yang dibawa oleh Ahmad bin Miskin, tidak minta. Tapi begitu tahu Ahmad bin Miskin bawa bungkusan, dia berhenti. Si perempuan itu bersama anaknya, kemudian menatap bungkusan yang dibawa oleh Ahmad bin Miskin. Kata Ahmad bin Miskin dengan tatapan mata yang saya tidak pernah melupakan mungkin seumur hidup saya. Saya merasa berharap sekali untuk diberikan kepada si perempuan itu dan anaknya. Jadi tatapan mata si perempuan itu dan anaknya kayak berharap sekali bahwa Ahmad bin Miskin untuk menyerahkan bungkusan itu kepada dia. Karena sudah kelaparan si perempuan itu sama anaknya. Akhirnya diberikanlah si bingkisan itu sama Ahmad bin Miskin kepada anaknya dan kepada anak itu dan kepada ibunya. Si ibu itu menerima bingkisan dari Ahmad bin Miskin ini dari sudah kelaparan sampai menitikkan air mata. Dan air matanya itu jatuh kepada bingkisan tadi. Dengan mengucapkan terima kasih pulang si Ahmad bin Miskin. Dia bercerita kepada istrinya tadi si Syekh itu tidak mau menerima. Akhirnya ada seorang yang membutuhkan di jalan, saya berikan. Istrinya juga wanita yang baik sehingga mengikhlaskan saja. Ya sudah, alhamdulillah kita masih dalam keadaan seperti ini masih bisa memberi. Sudah selesai. Kira-kira beberapa waktu kemudian setelah Ahmad bin Miskin memberikan bantuan kepada si perempuan yang membutuhkan tadi yang kelaparan sama anaknya, itu datang satu orang, satu rombongan dengan beberapa puluh unta dikawal oleh beberapa puluh orang mendatangi desa itu mencari ayahnya Ahmad bin Miskin, rumahnya ayahnya Ahmad bin Miskin. Dicari, bertanya ke beberapa orang tua di situ. Oh, si fulan sudah meninggal, ayahnya Ahmad bin Miskin sudah meninggal, sudah sekian tahun yang lalu meninggal. Tapi kalau kamu mau, kalau begitu kata si orang yang membawa unta dengan perhiasan, dengan pakaian-pakaian yang sangat banyak, dengan berbagai macam ini harta benda dibawa oleh sekian unta. Kalau kamu mau ketemu sama anaknya, ada namanya Ahmad bin Miskin. Dia dijuluki Ahmad bin Miskin karena keadaannya memang miskin sekali. Kalau begitu saya mau ketemu dengan anaknya itu. Diantarlah ke rumah Ahmad bin Miskin. Sampai ketemulah dia dengan Ahmad bin Miskin. Kemudian si orang tua ini yang membawa barang dagangan dan emas dan segala macam itu yang sangat banyak itu berkata kepada Ahmad bin Miskin, dulu sekian puluh tahun yang lalu, 30 atau sekian 30-40 tahun yang lalu, saya jadi saudagar yang sangat besar, kata orang tua itu. Kemudian pada saat saya akan ke Syam, lewat di jalan sini, saya dibegal di tengah jalan oleh banyak perampok. Semua harta benda saya, kuda-kuda saya, unta saya diambil semuanya sama rampok itu. Sehingga saya tidak punya apa-apa lagi. Dalam keadaan saya terlantar dan saya tidak punya apa-apa, saya dalam keadaan lapar, saya berjumpa dengan ayah kamu. Kemudian saya diajak pulang ke rumah ayah kamu. Jadi ayahnya Ahmad bin Miskin dulu orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya. Saya diajak pulang ke rumah ayah kamu. Saya dikasih makan sampai 2 hari, minat di situ. Kemudian saya dikasih seekor unta sama ayah kamu dengan beberapa dinar uang.
untuk saya bisa berniaga lagi. Dan pesan ayah kamu ini sekian dinar uang, mudah-mudahan kamu bisa berniaga. Karena kamu seorang saudagar yang sudah punya relasi yang banyak. Mudah-mudahan dengan bekal ini kamu bisa menjadi orang yang maju lagi. Sampai dalam waktu 5-10 tahun saya sudah menjadi kaya lagi. Kaya raya lagi dengan bekal modal dari ayah kamu. Saya ingin berkunjung ke sini untuk memberikan manfaat kepada ayah kamu, tapi waktunya terlalu sibuk sehingga saya merasa berdosa. Sampai ayah kamu sudah meninggal. Dan ini saya bawa berbagai macam perbekalan, ada emas, ada segala macam juga. Pakaian-pakaian yang sangat, waktu itu sangat mahal ya. Pakaian zaman itu kan belum ada pabrik. Sehingga kalau orang bisa berpakaian itu sudah luar biasa. Dengan berpakaian yang sangat layak. Akhirnya diterima sama Ahmad Miskin. Dan jadilah Ahmad bin Miskin itu orang yang terkaya di kampung itu. Mengalahkan saudara-saudara yang ada di situ. Kembali kepada tadi yang saya katakan, bahwa kayanya Ahmad bin Miskin itu bukan karena usaha dia, tapi karena kebaikan ayahnya dulu bersodakoh kepada seorang yang membutuhkan, saudagar yang sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah lapar, dibantu, diberi modal dan sebagainya. Ayahnya tidak merasakan, dia meninggal sudah. Tapi jatuh kepada anaknya Ahmad bin Miskin yang tidak tahu menau itu. Ahmad bin Miskinnya masih kecil waktu itu, tidak ngerti. Tidak tahu menau, ternyata mendapatkan kebaikan yang sangat besar sekali, sehingga menjadikan dia menjadi orang yang paling kaya di kampung. Karena apa? Bukan karena sedekah Ahmad bin Miskin, tapi karena kebaikan ayahnya dulu. Ayahnya dulu. Demikian juga kita. Sedekah, infak, wakaf, apa saja kebaikan yang bisa kita berikan, sudah jangan diingat. Kalau Allah akan memberikan segera, Allah akan memberikan segera. Mungkin Allah akan menundanya dengan cara mengurangi dosa-dosa kita, dengan cara nanti akan diberikan kepada anak kita yang mungkin lebih membutuhkan dari kita sekarang. Kemudian mungkin kepada cucunya, cucu kita. Kita tidak tahu semuanya. Dan yang jelas Allah mengurangi dosa-dosa kita. Jadi sudah, jangan kita berhitung dalam kita bersedekah. Karena sesungguhnya Allah sudah berjanji akan menggantinya. Dan janji Allah bukan seperti janji manusia yang suka berbolak-balik dan suka tentang, suka dusta dan sebagainya. Janji Allah adalah janji yang nyata dan benar adanya. Dan itu harus kita percaya. Ibu-ibu yang berbahagia, ada satu hal lagi yang barangkali jangan kita lewatkan di bulan Ramadan, yaitu doa-doa kita. Perbanyaklah kita berdoa, berzikir kepada Allah SWT. Kalau di bulan yang sudah masyarakat sebagian besarnya itu lebih dekat kepada Allah, kalau kemudian kita masih mengabaikan juga, ya rugi. Maka perbanyaklah di bulan Ramadan ini, di bulan yang situasinya memang agamis sekali, kita maksimalkan doa-doa kita kepada Allah SWT. Insya Allah, Allah akan membalas doa kita. Dan dikabulnya doa kita itu tadi bisa segera dikabulkan, bisa ditunda oleh Allah kapan, atau yang ketiga tidak dikabulkan secara apa yang kita inginkan, tapi dengan cara digugurkannya dosa-dosa kita, digugurkannya dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Dan Allah Maha pandai perhitungannya. Tingkat doa kita seperti apa, maka akan menggugurkan dosa kita sekian. Tingkat doa kita lebih di sini akan menggugurkan dosa kita lebih banyak. Dan ibu-ibu yang berbahagia, jangan dianggap sepele dengan digugurkannya dosa kita itu. Seseorang apabila sudah meninggal, dia dipertunjukkan oleh Allah SWT dosa-dosanya, maka dia akan menangis. Kemudian apabila dia ditunjukkan oleh Allah SWT dengan 2 rakaat sholat sunnahnya sebelum sholat wajib, misalnya kita melakukan sholat 2 rakaat dulu, pahalanya sangat besar, mengurangi dosanya, dia sampai menangis, ya Allah, alangkah ruginya saya seandainya saya melaksanakan sholat sunnah itu setiap waktu, sehingga bisa mengurangi dosa saya. Sebab dia tidak sanggup menanggung beban-beban dosa. Lah, kalau kita sudah berbuat satu kebaikan, kita berdoa kepada Allah yang baik-baik itu, kemudian Allah tidak memberikan dengan segera atau menunda
kemudian Allah memberikan dengan cara mengampuni dosa kita, jangan kecil hati. Berbahagialah karena Allah ini yang akan meringankan kita kelak di akhirat nanti dengan berkurangnya dosa kita. Dan doa-doa ini itu kelihatannya sepele, tapi kalau sudah makbul, dikabulkan oleh Allah, sangat dasar. Ada satu kisah yang ingin saya sampaikan mengenai doa ini. Ada seorang di Pakistan, keluarga saudara, dia cukup mampu. Kemudian subhanallah, Allah mencoba lewat anaknya satu penyakit di otaknya, sampai akhirnya dari orang tuanya yang saudagar itu berobat kemana saja, sampai habis semuanya. Semua harta bendanya habis, bahkan rumah yang di tempatnya itu habis. Belum sembuh juga si anak perempuan. Anaknya perempuan, umur kira-kira bangsa 10 tahun, tidak sembuh. Semua hartanya sudah habis. Sampai ayah si anak perempuan yang sakit itu karena kerja dengan sangat keras untuk mengobati anaknya meninggal. Sudah tidak, meninggal. Digantikan oleh istrinya, ibu si anak itu, bekerja sangat keras tadi, kemudian meninggal lagi. Sehingga tinggallah si anak perempuan yang sakit tadi dengan neneknya di satu daerah di luar Pakistan, daerah-daerah kecil itu di luar Pakistan, di pinggir kota yang sangat jauh. Tinggal bersama anaknya, sudah koma itu, otaknya tidak berfungsi dengan baik. Kemudian setiap berobat, rumah sakit itu mengatakan, waduh ini sudah berat, kami tidak sanggup untuk bisa mengobati. Satu-satunya yang bisa adalah dokter Ihsan, harus ke ibu kota Pakistan, pusat kota di sini. Tetapi untuk bisa bertemu dengan dokter Ihsan ini harus lewat janji mendaftar sampai 4 bulan itu baru bisa ketemu. Untuk bisa ketemu dengan dokter Ihsan 4 bulan baru bisa ketemu, karena pasiennya sangat banyak. Dan ini dokter Ihsan ini dokter saraf terbaik di dunia. Dia mengajar di 2 universitas terkemuka di Pakistan. Kemudian karena pandainya, dia juga mengajar di 2 universitas di Inggris. Dia lulusan Inggris untuk bedah otak. Dia juga mengajar di 2 universitas terkemuka di Inggris. Bahkan konon menjadi dokter otaknya kerajaan Inggris, raja-raja keluarga kerajaan Inggris. Jadi sulit sekali untuk bisa berjumpa dengan dokter Ihsan. Akhirnya ini yang bercerita seperti ini dokter Ihsan sendiri. Berjumpalah ini dokter Ihsan dengan satu syekh waktu umroh di Mekah, menceritakan ini. Dia bercerita, satu saat saya mau datang seminar, katakanlah kayak dari Jakarta mau ke Surabaya. Begitu saya naik pesawat, terbang, landing di atas, sedang berjalan belum lama, tiba-tiba seperti ada suara dari sayap-sayap pesawat itu. Seperti ada suara gangguan pesawat itu. Tiba-tiba sekali. Akhirnya si pesawat itu mendarat darurat di pinggiran kota. Di pinggiran kota itu jadi ada kayak lapangan terbang yang untuk latihan pilot-pilot baru itu. Didaratkan di situ. Begitu sudah mendarat, kemudian saya bertanya sama pilot di situ, ini perbaikannya makan waktu berapa lama? Saya mau seminar di kota lain. Waduh, ini makan waktu yang sangat lama. Kalau tuan tidak sabar, artinya buru-buru, mungkin tuan bisa melanjutkan dengan perjalanan darat. Bisa sewa taksi di luar bandara. Akhirnya keluar buru-buru dokter Ihsan menyewa taksi dengan harapan bisa mengejar. Sewa taksi, begitu jalan, kira-kira baru beberapa puluh kilometer, tiba-tiba ada hujan lebat yang luar biasa dahsyatnya, sehingga di jalan itu hampir nyaris tidak terlihat sama sekali. Dan yang aneh, kata dokter Ihsan, seperti terjadi banjir sepanjang-panjang itu. Air tahu-tahu meluap banyak, kemudian dengan lumpur
sehingga supir taksi itu tidak bisa untuk melanjutkan perjalanannya. Saya tidak sanggup, berbahaya sekali. Akhirnya itu di depan sana ada satu rumah. Coba kita mendekat ke rumah itu saja, kita istirahat di situ. Hujan yang luar biasa, hujan badai. Akhirnya turunlah Dr. Ihsan, tidak melanjutkan perjalanan ke kota. Begitu turun, dia mengetuk sama supir taksi tadi ke rumah yang ada di depan. Sudah masuk waktu asar, akhirnya permisi si Dr. Ihsan kepada ada seorang nenek di situ, mengatakan bahwa saya mau sholat. Oh silakan, dikasih air sana ditunjukkan sampai sholat sama si supir taksi. Begitu selesai sholat, Dr. Ihsan akan pergi. Dia melihat ada seorang gadis di tengah rumah yang saya ceritakan awal tadi, sedang terlentang tidak bergerak di situ. Sedang terlentang tidak bergerak. Kemudian Dr. Ihsan tanya, siapa ini? Ini cucu saya. Lah, ibunya di mana sama bapaknya? Ayahnya sudah bekerja keras, dengan segala harta bendanya dihabiskan, ibunya gitu, untuk mengobati anaknya. Ibunya sampai akhirnya ayahnya meninggal. Kemudian ibunya menggantikannya dengan bekerja keras sampai meninggal juga. Dan sekarang tinggallah dia bersama saya, neneknya yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya hanya tinggal menunggu takdir Allah. Tapi kata ibunya, saya berdoa setiap malam dan setiap waktu untuk kesembuhan cucu saya. Dan saya berdoa kepada Allah supaya bisa dipertemukan cucu saya ini dengan Dr. Ihsan. Dr. Ihsan terkesiap di situ. Ya Allah, ini pesawat jalan, tiba-tiba ada di sayapnya suara sehingga mendarat. Kemudian dia naik taksi, tiba-tiba bukan musim hujan, ada hujan deras yang sangat itu, disertai badai, angin dan sebagainya, sehingga mobil harus menepi. Ternyata saya dipanggil ke tempat ini, doa, kata si Dr. Ihsan. Bayangkan. Kemudian Dr. Ihsan itu menelpon ambulan dari rumah sakit yang dia praktek, dibawa sendiri sama Dr. Ihsan ke rumah sakit itu, dioperasi langsung. Dan alhamdulillah sembuh. Bayangkan kekuatan doa itu. Kalau tidak dengan doa neneknya tadi, dengan uang yang diandalkan harus 4 bulan untuk bisa bertemu. Dengan biaya operasi yang sangat mahal. Ini dengan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dr. Ihsannya yang datang ke rumah itu di tempat terpencil, menjemput dengan ambulan, dibawa dan langsung operasi tanpa tunggu lagi. Kekuatan doa. Jadi doa demi doa yang dipanjatkan oleh neneknya dikabulkan oleh Allah SWT. Dan sebuah doa kalau sudah dikabulkan oleh Allah, tidak ada manusia yang bisa merintangi lagi. Hanya 4 bulan untuk bisa sekedar periksa, bukan operasi. Operasi nanti waktu lagi dengan biaya yang sangat mahal, harus keluar kota. Kalau di sini di Jakarta. Ini sampai Dr. Ihsannya dengan Allah, caranya Allah seperti itu. Jadi jangan abaikan kekuatan doa. Kalau Allah sudah kabulkan semuanya mudah. Lah di bulan Ramadan ini jangan abaikan doa kita. Perbanyak doa kita di bulan Ramadan. Sekali lagi, mungkin Allah akan mengabulkan secara langsung sebagaimana tadi nenek tadi. Mungkin Allah akan menundanya di lain waktu. Mungkin Allah akan menundanya untuk anak kita, atau mungkin Allah akan tidak memberikan sama sekali, tapi dengan cara mengurangi dosa-dosa kita. Yang kelak kita akan bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah. Ternyata doa saya yang dulu Engkau tidak kabulkan, tapi Engkau bisa mengurangi dosa-dosa saya. Bersyukurnya nanti kita. Jadi jangan abaikan soal doa. Sebagaimana ada di Aljazair, seorang nenek juga, dia mau pergi haji. Dia tiba di bandara terlambat. Pesawatnya itu sudah mulai landing, dia baru datang ke situ, dan dia mengumpulkan uang itu bertahun-tahun, berpuluh tahun pengen haji. Kalau di luar negeri, di negara-negara Arab terutama, orang mau berhaji itu tidak dikoordinir seperti di sini ya. Di sini karena jumlahnya sangat besar sampai ratusan ribu, dikoordinir oleh pemerintah, berangkat bareng-bareng. Di sana tidak. Begitu pribadi-pribadi berangkat seperti itu. Itu datang ke bandara, ternyata sudah datang. Waduh, nenek itu pesawatnya itu sudah mulai landing, sudah mulai berjalan. Tolong, tidak bisa.
berdoa si nenek itu sujud di bandara itu, ya Allah, Engkau tahu betapa susah payahnya aku mengumpulkan uang ini untuk aku bisa berjumpa melihat rumahku ya Allah, Baitullah Ka'bah. Karena itu jangan sia-siakan ya Allah, jangan Engkau tunda lagi, karena aku tidak tahu umurmu akan Kau berikan kepadaku sampai kapan. Itu serta-merta pesawat itu terjadi kan, terdengar dan turun lagi sehingga ini ibu orang-orang yang ada di bandara karena kasihan melihat pesawatnya pun dipanggil si ibu, dimasukkan. Ternyata begitu berhenti, diperiksa semuanya selama 2 jam dengan sangat teliti dengan alat-alat yang canggih di bandara, tidak ada kerusakan apapun di pesawat itu, sehingga bisa berangkat. Ternyata itu cara Allah yang mengatur untuk bisa membawa si nenek tadi yang sudah terbang. Jadi sekali lagi, doa kalau sudah dikabulkan oleh Allah, tidak ada satu kekuatan pun yang akan bisa menghalangi. Pesawat sudah terbang akan kembali. Jadi inilah kekuatan doa yang akan kita dapatkan apabila doa itu kita laksanakan dengan benar-benar ikhlas, dengan ini akan dikabulkan oleh Allah. Jadi itu saja ibu-ibu yang mungkin saya perlu sampaikan dalam kita menghadapi rencana bulan Ramadan. Kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak pada kita. Dengan kalau kita sudah bisa bersyukur dari nikmat itu, insya Allah akan timbul cinta kita kepada Allah. Begitu cinta kita kepada Allah semakin lebih, maka begitu Allah memanggil kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita akan menyambutnya dengan maksimal. Kalau kita sudah bisa bersyukur. Kalau kita sudah bisa memaksimalkan ibadah siam Ramadan ini, begitu sudah selesai siam Ramadan itu, kita menuju hari kemenangan di hari raya Idul Fitri, dan diharapkan adalah diampuninya dosa-dosa kita setelah kita menjalankan ibadah Ramadan. Sebab celaka kata Rasulullah, orang yang sudah berjumpa dengan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Jadi mungkin ini sudah cukup waktu, ini sudah mungkin cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk ibu-ibu semua dalam rangka akan menghadapi ibadah siam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.